Penyakit kardiovaskuler ini adalah suatu penyakit yang jadi momok pembunuh nomor 1 di seluruh dunia. Bahaya kematian mendadak itu biasanya penyakit jantung, koroner. Kalau ya. mungkin prestasi mungkin peringkat 1 hebat ya. Tapi kalau angka kematian peringkat 1 itu agak memprihatinkan. Apa yang kita dapat dari penyakit kardiovaskuler ini biasanya dia disertai dengan penyakit komorbiditas yang lain. Gejalanya adalah terutama ada nyeri dada. Kita merasakan ya dok, misalnya nyut di dada kiri itu habis itu hilang. Itu penyakit yang lain atau kardiovaskuler dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast RSUD-MA. Sebagaimana yang sebelumnya, kita jumpa kembali bersama Dr. Faisal Amer SPJP. Ini jadi menjadi yang kedua ya. Kita sapa dulu Dr. Amer. Selamat siang Dr. Amer. Dr. Faisal apa Dr. Amer nih? Enaknya? Boleh. Biasanya kebanyakan kenalnya dengan Dr. Faisal. Dr. Faisal ya. Jadi lebih dikenal dengan Dr. Faisal ya. Dr. Faisal. Kalau di RSUD ini biasanya ada di hari Jumat ya dok ya. Hari Jumat Sabtu, insya Allah. Mudah-mudahan nanti ada informasi terbaru apakah nanti Sabtunya bisa diganti dengan hari Kamis. Jadi supaya tidak terlalu mepet dengan weekend. Iya, jadi Dr. Faisal ini sudah yang kedua kalinya ada di podcast RSUD-MA. Dan sebelumnya membahas tentang penyakit, kalau tidak salah penyakit ya dok ya? Hipertensi ya, terkait dengan hipertensi. Dan kali ini akan membahas tentang kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler ini kan merupakan penyakit yang cukup mematikan ya dok ya, cukup mematikan, di mana datanya di seluruh dunia ada 18,6 juta ya kematian di setiap tahunnya seperti itu. Jadi cukup mematikan. Dan kebetulan juga ini momen Hari Jantung Sedunia tahun 2022. Jadi kita sangat cocok untuk membincang, mempertanyakan apa sih penyakit kardiovaskuler dokter. Monggo dokter di. Jadi makasih Mas Yudi. Penyakit kardiovaskuler ini adalah suatu penyakit yang menjadi momok pembunuh nomor 1 di seluruh dunia. Jadi penyakit ini terdiri dari beberapa penyakit yang mengena terhadap organ jantung dan pembuluh darah. Secara total ini menjadi suatu burden ya, menjadi suatu beban bagi seluruh organisasi kesehatan di seluruh dunia. Karena ini mortalitasnya atau angka kematiannya sangat tinggi. Tinggi ya dok ya? Dibanding penyakit lain, ini nomor berapa dok? Ini nomor 1. Nomor 1 ya dok ya? Wah, ini perlu diperhatikan sahabat sehat di rumah. Jadi penyakit ini kebanyakan ini adalah penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Bisa dicegah, bisa dideteksi secara dini. Kemudian ini bisa diobati dengan pengobatan yang cermat, teratur. Ini bisa menekan angka kematiannya sebenarnya. Jadi yang kemudian kita perhatikan, kita cermati di sini adalah bagaimana caranya supaya penyakit ini bisa turun peringkatnya. Ya kalau yang ditekan lain, ya dok ya, iya, angkanya. Kalau mungkin prestasi mungkin peringkat 1 hebat ya. Tapi kalau angka kematian peringkat 1 itu agak memprihatinkan. Jadi kalau di Indonesia sendiri datanya seperti apa dok? Ya, jadi untuk di Indonesia sendiri penyakit kardiovaskuler juga masih menempati peringkat 1. Peringkat 1 tetap. Peringkat 1. Jadi apa yang kita dapat dari penyakit kardiovaskuler ini biasanya dia disertai dengan penyakit komorbiditas yang lain. Jadi seperti diabetes, kemudian penyakit stroke itu juga biasanya menyertai juga. Jadi munculnya itu menyertai penyakit yang lain. Ya, jadi ini bisa berupa suatu komplikasi dari penyakit lain atau mungkin suatu penyakit utama yang menyebabkan komplikasi kepada penyakit yang lain. Jadi ini suatu penyakit yang biasanya tidak berdiri sendiri. Seperti contohnya kalau hipertensi itu tidak diobati dengan baik, tidak dideteksi dengan tepat, ini lama-lama biasanya datangnya dengan kondisi stroke. Stroke, karena tensinya terlalu tinggi, terjadi serangan stroke. Ternyata pada waktu diperiksa, ternyata punya komorbid hipertensi. Sebelumnya dia sudah punya penyakit hipertensi yang tidak terkontrol dengan baik, tidak diobati dengan baik, mungkin jarang kontrol juga. Jadi akhirnya lama-lama itu menimbulkan gangguan pada organ lain seperti stroke, gagal ginjal dan lain-lain.
Iya. Kalau yang dirasakan oleh pasien yang punya kardiovaskular itu biasanya apa yang dirasakan, Dok? Tanda-tandanya. Kan banyak masyarakat di Sumeneb ini yang mungkin tidak periksa ke dokter, jadi dianggap penyakit biasa. Sebenarnya apa tanda-tandanya, Dok? Biar masyarakat Ya, juga paham seperti itu. biasanya kalau penyakit kardiovaskuler yang sering menimbulkan suatu bahaya kematian mendadak itu biasanya penyakit jantung Jantung, koroner. koroner ya. Penyakit jantung koroner itu disebabkan karena pembuluh darah yang namanya koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan pada jantung. Pembuluh darah ini pada penyakit jantung koroner itu terjadi sumbatan. Dan kan kalau terjadi sumbatan, maka jika sumbatannya terjadi secara akut mendadak, itu akan menyebabkan jantungnya terputus aliran makanannya secara tiba-tiba, dan itu akan membuat jantungnya ini bisa berhenti jantung atau dia berdebar dengan terlalu cepat sehingga tidak efektif. Dan ini yang menyebabkan fatalitas. Jadi banyak kematian yang disebabkan oleh serangan jantung yang mendadak ini. Gejalanya adalah terutama ada nyeri dada. Nyeri dada. Nyeri dada pada penyakit jantung koroner ini biasanya khas. Jadi nyerinya bisa di dada kiri, kemudian menjalar ke lengan kiri bawah, atau mungkin menjalar ke rahang kiri bawah, atau mungkin menjalar ke sekitar leher, atau mungkin tembus ke punggung. Itu ada banyak lokalisasi sebenarnya, Mas Yuri. Jadi yang paling sering ya, Dok, ya? itu adalah nyeri dada di sebelah kiri. Kiri ya, Dok ya. Paling sering adalah nyeri dada sebelah kiri yang menjalar ke lengan kiri atau rahang bawah. Jadi ada di bagian kiri ya, Dok ya, semuanya. Bagian ya? kiri. Dan itu kualitasnya bisa seperti diremas atau ditekan atau seperti dibakar, terasa panas gitu. Itu biasanya yang menjadi gejala khas. Itu berlangsung berapa lama biasanya, Dok? Ketika nyeri itu datang, itu biasanya berapa lama, Dok? Biasanya itu tidak menghilang dengan istirahat. Biasanya kalau ada nyeri dada, masyarakat kan biasanya disuruh istirahat dulu, duduk, mungkin dikasih minum apa segala macam. Habis itu ternyata reda, itu bukan lantas bisa dipahami bahwa dengan istirahat hilang ya, Dok ya? Ya, jadi ada beberapa gangguan serangan jantung koroner yang dengan istirahat agak membaik. Agak membaik. Tapi itu tidak kemudian menghilangkan anjuran bahwa ini harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk bisa melihat apakah benar ini suatu serangan jantung yang asalnya dari penyakit jantung koroner atau mungkin hanya gangguan yang lain. Ya, karena kalau tidak segera dibawa, nanti tingkat fatality-nya malah tinggi ya, Dok ya? Tingkat fatalitasnya sangat tinggi. Iya. Gitu. Jadi yang perlu sahabat sehat ketahui bahwa ini ciri-cirinya ada nyeri dada di sebelah kiri ya, menjalar ke lengan kiri dan sebagainya. Jadi ini bukan mitos ternyata bahwa memang penyakit yang ada kaitannya dengan jantung ini sebelah kiri ya, Dok ya, nyerinya kardiovaskuler. Yang paling khas adalah yang sebelah kiri, tapi itu tidak menghilangkan kemungkinan bahwa nyeri dada di tempat yang lain itu bukan penyakit jantung koroner, Mas Yudi. Karena dari penelitian ternyata sekian persen itu nyeri dadanya ada di sebelah kanan. Kemudian ada juga sekian persen yang ternyata nyeri dadanya ada di hulu hati. Kemudian, jadi bisa menyebar di mana-mana ya, Dok ya? Bisa. Meskipun tempat jantung sebenarnya posisinya di mana ya, Dok? Ada tempat di sebelah kiri. Sebelah kiri ya, tapi bisa dirasakan di mana saja ya? Bisa. Ya itu yang dari penelitian dari dada kanan bisa, dari ulu hati bisa, dari punggung juga, asalnya dari punggung bukan dari depan, dari punggung saja yang nyeri itu juga bisa. Kemudian kenapa bisa seperti itu? Itu karena ada dalam medis itu yang dinamakan pivot pain. Jadi nyeri yang sebenarnya asalnya bukan dari tempat di mana nyeri itu dirasakan. Jadi bisa dirasakan di dada kanan, padahal yang bermasalah adalah organ jantung kiri. Itu namanya pivot pain. Jadi nyeri yang sebenarnya asalnya bukan dari tempat nyeri itu dirasakan. Itu ada seperti itu. Iya. Kalau misalnya kita merasakan ya, Dok, misalnya nyut di dada kiri itu habis itu hilang. Itu penyakit yang lain atau bisa jadi penyakit kardiovaskuler, Dok? Bisa. Jadi itu bisa suatu penyakit jantung koroner. Dan yang harus diingat bahwa
Karena penyakit jantung koroner ini adalah penyakit yang paling sering menimbulkan fatalitas. Maka begitu ada nyeri dada, itu yang harus diingat pertama adalah kemungkinan apakah ini suatu penyakit jantung koroner. Karena deteksi dini di sini itu menjadi sangat penting. Ya. Karena begitu kita bisa mendeteksi secara dini, kita bisa memberikan terapi yang tepat, maka tingkat fatalitasnya akan bisa ditekan dengan maksimal. Ya, jadi memang di sini titik tekannya adalah bahwa ketika kita merasa nyeri di dada, sebaiknya langsung ke dokter ya dok ya, fasilitas kesehatan. Kalau di RSUD Dr. Muhammad Anwar Sumeneb, sahabat sehat bisa langsung ke poli jantung ya. Kalau ingin ketemu dengan Dr. Faisal di hari Jumat seperti itu ya, ya dok ya. Jadi sebelum penyakit itu benar-benar fatal, sebaiknya sahabat sehat di rumah langsung saja deh ketemu dengan Dr. Faisal, nanti akan dijelaskan, diberikan pemeriksaan sehingga bisa ditangani dengan baik ya dok. Dok, keterkaitan antara penyakit jantung dengan pembuluh darah ini seberapa besar dok keterkaitannya? Jadi jantung dan pembuluh darah ini sangat erat kaitannya, karena jantung ini tugasnya adalah menerima darah dari pembuluh darah dan memompa darah menuju pembuluh darah. Jadi ada dua pembuluh darah besar yang ada di tubuh kita. Jadi pembuluh darah arteri sama pembuluh darah vena. Dan ini sangat penting karena kemampuan jantung ini juga dipengaruhi oleh kualitas dari pembuluh darahnya. Pembuluh darah. Ya. Jadi kalau pembuluh darahnya ini ada tumpukan di dindingnya, ada tumpukan kolesterol, ada namanya plak aterosklerosis. Jadi itu bisa disebabkan oleh karena makanan yang banyak berlemak, kolesterol tinggi, kurang aktivitas, kemudian kurang olahraga, kebanyakan tidak banyak gerak badannya. Itu dengan asupan makanan yang berlemak tinggi, itu bisa menyebabkan junk food, itu bisa menyebabkan ada tumpukan di pembuluh darahnya. Dan kalau ada tumpukan pembuluh darahnya, ini sebenarnya adalah faktor yang menyebabkan terjadinya suatu serangan jantung. Oke, jadi ini memang harus betul-betul diperhatikan ya dok ya, terkait dengan pembuluh darah kita, lemak yang bisa menyumbat pembuluh darah seperti itu ya. Jadi saling berkaitan sama satu sama lain. Lagi-lagi terkait dengan olahraga ini ya dok ya, hal yang paling murah untuk dilakukan ya dok ya. Olahraga supaya kita selalu sehat, pembuluh darah kita lancar seperti itu ya dok ya. Dok, ada juga yang berpendapat bahwa ketika tangan kita berkeringat, itu juga menjadi tanda dari penyakit jantung. Betul nggak dok? Sampai sekarang itu tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa tangan berkeringat itu mempunyai korelasi langsung dengan penyakit jantung. Jadi tidak ada pembuktian secara ilmiah ya dok? Tidak ada. Ya, soalnya tangan berkeringat itu ada banyak faktor. Bisa saja memang penyakit jantung tidak ada hubungannya, karena bisa juga karena kelenjar keringat yang ada di tangan itu sangat banyak yang ada di telapak tangan. Itu bisa pada beberapa orang tertentu ada kecenderungan untuk berkeringat terlalu banyak. Itu ada. Atau mungkin ada suatu gejala penyakit lain yang bukan jantung juga bisa. Jadi secara spesifik apakah ada hubungan langsung yang pasti antara suatu tangan berkeringat dengan penyakit jantung, itu sampai sekarang tidak ada korelasinya ya dok ya, seperti itu. Nah, dok, ini terkait dengan penyakit jantung, sejauh yang dokter lakukan di poli khususnya di Sumeneb, ini biasanya terkena kepada usia berapa dok penyakit jantung ini? Oke, jadi penyakit jantung ini dulunya itu menjangkiti terutama untuk penyakit jantung yang berkaitan dengan penyakit jantung koroner ya. Koroner. Nah, itu biasanya dialami oleh orang-orang di atas usia 40 tahun. 40. Nah, tapi sekarang sudah ada pergeseran. Jadi di mana penyakit jantung ini sudah mulai dialami oleh orang-orang usia muda. Mulai dari umur 20 berapa tahun. yang termuda yang ditemukan saat ini dok? Bisa umur 20 tahun sudah ada. Ada beberapa pasien yang ternyata ya memang karena orangnya tidak beraktivitas dengan baik, dengan postur tubuh yang obesitas, jadi gemuk sekali, dan itu punya bakat juga dari atasnya untuk terjadi suatu hiperkolesterol. Nah, itu ada yang sudah mengalami penyakit jantung koroner. Itu untuk penyakit jantung koroner Mas Yudi. Kalau untuk yang
penyakit jantung yang lain seperti penyakit jantung turunan itu memang biasanya sejak bayi sudah bayi ada sudah. kelainan di jantungnya. Ini ada faktor genetik atau tidak, Dok? Misalnya orang tuanya kena, terus bayinya, anaknya itu kemungkinan kena seperti itu. Ada, Dok? Kalau untuk penyakit jantung koroner, untuk faktor keturunan sebenarnya bukan keturunan untuk terjadinya penyakit jantung koroner, tapi keturunan untuk terjadinya suatu dislipidemia. Jadi Apa itu, Dok? ada, Bisa dijelaskan ke ya, sahabat sehat? dislipidemia adalah suatu kondisi di mana badan mempunyai batasan untuk mengolah kolesterol, sehingga kolesterol itu sebagian besar ditumpuk di dalam badan. Ada yang menumpuk pada pembuluh darah di dalam badan kita, sehingga itu membentuk namanya suatu plak aterosklerosis yang menjadi cikal bakal terjadinya suatu serangan jantung. Nah, jika orang tuanya memang punya kecenderungan gangguan kolesterol, ada yang namanya hiperkolesterolemia familial, itu memang diturunkan dari atasnya, itu biasanya putra putrinya juga menderita seperti itu juga. Nah, ini yang kemudian menjadi concern karena di situ orang ini mempunyai resiko yang lebih tinggi untuk terjadinya suatu serangan jantung. Ya, jadi meningkatkan resiko ya, Dok ya, tapi tidak langsung berkaitan dengan bahwa jantung itu bisa diturunkan secara genetik. Tidak, ya, Dok? tidak. Jadi kalau untuk serangan jantung bukan genetik dari jantungnya langsung di bawahnya pasti serangan jantung juga enggak. Jadi itu tidak berkaitan langsung, tapi berkaitan pada faktor penyebab. Dok, resiko selain menyebabkan kematian, ini resiko jangka pendeknya biasanya apa dari penyakit jantung koroner ini, Dok? Kalau resiko jangka pendeknya biasanya muncul gejala seperti sesak, kemudian nyeri dada, yang ini sangat menyiksa karena kemudian dia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Dia aktivitas sedikit sudah terasa nyeri dada. Kambuh-kambuhan begitu ya, Dok ya? Selama belum tertangani biasanya begitu, kambuh-kambuhan. Dan progresnya biasanya memberat. Jadi kalau awalnya masih bisa jalan agak jauh, sekarang jalan ke kamar mandi aja sudah ngangsor, itu bisa. Karena kalau itu tidak tertangani dengan baik. Jadi bisa jadi ya kalau kita usia sudah mulai lanjut, terus sudah pada kadar tertentu kita sudah mulai ngangsor, naik tangga yang biasanya tak ngangsor, ngos-ngosan seperti itu ya. Terus kemudian ngos-ngosan sekarang. Ya. Jadi ada kemungkinan ya, Dok ya? Ada kemungkinan. Jadi biasanya memang disarankan untuk orang-orang dewasa yang umur di atas 35 itu untuk sudah mulai melakukan check up untuk kondisi kardiovaskularnya. Jadi kalau kayak saya ini sudah harus check up ya, Dok ya? Ya, siap. Memang harus sudah dicek karena kondisi, ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa kondisi penumpukan kolesterol di pembuluh darah itu sebenarnya sudah dimulai sejak muda. Hanya semakin lama ditambah dengan kondisi orangnya yang kurang olahraga, kemudian asupan makanan junk food yang banyak, kemudian mungkin dari faktor genetik, maka kejadian terjadinya mulai menyumbat pembuluh darahnya itu resikonya semakin besar. Tapi sebenarnya faktor terjadinya penumpukan kolesterol di pembuluh darah dan kehilangan kualitas dari dinding pembuluh darah yang menyebabkan gampangnya terjadi pembuntuan di situ, itu sebenarnya sudah dimulai sejak usia muda. Hanya progresnya bisa kita perlambat, bisa juga cepat. Tergantung dengan pola hidup kita ya, Dok ya. Betul. Iya, kalau pola hidup kita selama ini sehat, insya Allah ya, Dok ya, lama juga gitu seperti itu. Insya Allah bisa sampai akhir ini mungkin tidak ada serangan jantung. Tidak ada serangan jantung sampai akhir hidup ya, seperti itu ya. Mungkin tidak serangan jantung. Karena kalau soal hidup ini kan sudah ada takarannya tercatat di Lauhul Mahfuz katanya. Tapi tinggal bagaimana kita menjaga itu ya. Seperti itu. Dok, pola makan seperti apa, Dok, yang sebenarnya yang bisa kita lakukan? Ini kan tadi kan selain olahraga juga tentu ada pola makan ya, Dok ya. Pola makan seperti apa yang harus kita lakukan untuk membiasakan seperti itu? Jadi pola makan kita saya rasa tidak banyak berbeda dengan yang sudah mungkin kita dapat di sekolah-sekolah sejak zaman dulu kan gitu ya. Ada 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Sebenarnya itu sudah
Itu Sudah awal ya dok ya, pondasinya ya dok ya. iya, pondasinya itu. Yang penting adalah jangan berlebihan. Jangan terlalu banyak. Jadi kalau ada salah satu dari 4 sehat 5 sempurna misalkan lemaknya itu berlebihan, yaitu tidak seimbang pola dietnya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap kondisi badan kita dan berisiko untuk menimbulkan terjadinya gangguan pada organ-organ di dalam tubuh kita. Tapi yang penting kalau dalam penyakit jantung ini biasanya disarankan untuk juga makan buah-buahan atau sayuran, makan banyak vitamin juga. Kemudian kurangi makanan berminyak, junk food gitu. Kemudian dibarengi dengan pola aktivitas yang baik, pola olahraga yang baik. Nah, dan olahraga ini tiap orang tidak sama. Jadi disesuaikan dengan kondisi badannya. Ada yang butuh olahraga cukup intensitasnya cukup tinggi. Itu ada yang butuh seperti itu. Ada yang cukup sedang saja. Ada yang cukup ringan olahraganya. Pokoknya yang penting di situ adalah keteraturan. Jadi kalau kita bisa melakukan olahraga itu dengan teratur, insya Allah dalam jangka panjang ini akan sangat banyak efek positifnya terhadap kondisi kardiovaskuler di badan kita. Iya, jadi meskipun makanan berminyak itu menurut penelitian paling laris ya, seperti gorengan. Ya, ya seperti paling goreng. nikmat. Paling nikmat ya, nasi goreng itu ternyata menempati urutan makanan yang paling laris ini. Jadi sahabat sehat ini meskipun paling laris tapi jangan ya dikontrol ya dok ya. Dikontrol harus seperti itu. Boleh makan nasi goreng, boleh makan bakso ya dok ya. Tapi dikontrol seperti itu. Ya seperti ajaran Rasulullah lah, mumpung momennya juga Maulid Nabi kan ya. Jadi Rasulullah itu kalau makan berhenti sebelum kenyang. Jadi maksudnya tidak berlebihan ya dok ya. Tidak berlebihan sebelum kenyang. Bukan berarti pas lagi lapar-laparnya terus berhenti ya sahabat sehat ya. Bukan, maksudnya jangan berlebihan. Sama dengan ilmu kedokteran seperti itu. Dok, terakhir ini dok ya, terkait dengan himbauan kepada masyarakat, sahabat sehat dimanapun berada terkait dengan kardiovaskuler ini. Monggo dipersilakan dok. Oke, jadi saran saya pesan pada sahabat sehat ya bahwa berkaitan dengan Hari Jantung Sedunia juga, maka kita harus ingat bahwa ingat dan semangat untuk menjaga jantung kita supaya tetap sehat, tetap kuat dan bisa membantu aktivitas kita dengan baik. Maka jangan lupa selalu menggunakan pola hidup yang sehat, makan dengan nutrisi yang seimbang, olahraga yang teratur. Dan jangan lupa kalau ada gangguan, ada terasa keluhan yang tidak nyaman di sekitar dada atau mungkin perut, itu mungkin segera dideteksi dini dengan mungkin datang ke layanan kesehatan. Kalau di sini mungkin di Poli Jantung Rumah Sakit Muhammad Anwar Sumeneb. Itu kita bukanya hari Jumat ya. Kalau poli jantungnya Senin sampai Sabtu ya dok ya. Kalau poli jantung. Ya. Kalau ingin ketemu saya di hari Jumat seperti itu. Khusus spesial untuk sahabat sehat di rumah hari Jumat ya dok ya. Siap. Ya. Jadi itu ya sahabat sehat di rumah bincang-bincang saya dengan Dr. Faisal. Harapannya dengan adanya edukasi ini sahabat sehat di rumah lebih memperhatikan lagi kesehatan jantungnya ya, dengan pola hidup sehat. Dan bila perlu sekedar curhat dengan Dr. Faisal juga tidak apa-apa. Tentunya melalui poli ya, poli jantung seperti itu. Dan mungkin sampai di sini ya dok ya, berakhir ya. Mudah-mudahan ketemu di lain waktu dengan materi yang lebih lebih menarik lagi. Tentunya yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Sumeneb dan di seluruh Indonesia seperti itu. Mungkin sampai di sini podcast hari ini. Jangan lupa bagi sahabat sehat untuk selalu dukung channel RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar di YouTube. Jadi subscribe, like, komen, dan share. Dan juga ikuti IG kita di RSU MA7 dan Facebook RSU Muhammad Anwar Sumeneb. Dan IG dokter, ada IG-nya? Mungkin bisa diikuti? Belum punya. Iya, pokoknya kalau ingin berhubungan dengan Dr. Faisal langsung ke poli saja biar lebih intens seperti itu ya. Akhirnya saya Herman Wahyudi dan Dr. Faisal Amir mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam sehat.